I just had to let you know you're. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Wulandari Guntom. Di sini saya akan membahas materi tentang penelitian kuasi eksperimen dan uji statistik atau analisis bivariat. Yang pertama kita akan membahas pengertian. Kuasi eksperimen adalah penelitian eksperimen semu yang digunakan ketika penelitian tidak dapat melakukan randomisasi, namun tetap bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Ciri utamanya kuasi eksperimen meliputi tidak adanya randomisasi, adanya perlakuan, penggunaan pretest dan posttest, serta dapat melibatkan kelompok meskipun tidak sepenuhnya setara. Karakteristik peneliti ini ditandai dengan adanya perlakuan, pengukuran sebelum dan sesudah intervensi, serta penggunaan kelompok perbandingan meskipun tidak sepenuhnya setara. Terdapat beberapa desain utama seperti time series, control time series, non-Bayesian, control group, dan septral sample pretest protest yang dipilih sesuai kondisi penelitian. Time series design menggunakan satu kelompok dengan pengukuran berulang untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah intervensi secara lebih akurat. Analisis time series. Analisis yang digunakan umumnya varian t-test untuk mengetahui perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok yang sama. Contoh time series. Desain ini menambahkan kelompok kontrol sehingga hasil penelitian lebih kuat dalam membedakan pengaruh intervensi dan faktor luar. Analisis control series. Pengujian dilakukan dengan uji Wilson untuk data tidak normal dan Manwain untuk membandingkan hasil antara dua kelompok. Non-qualed control group design ini membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tanpa randomisasi dengan pengukuran awal dan akhir untuk melihat perubahan. Selanjutnya, analisis non-qualified. Uji Wilson digunakan untuk melihat perubahan dalam kelompok, sedangkan Manwain digunakan untuk melihat perbedaan antar kelompok. Seperti sampel desain, pada desain ini, pengukuran pretest dan posttest dilakukan pada sampel berbeda untuk menghindari bias akibat pengulangan tes. Selanjutnya kita akan membahas soal kasus. Dalam penelitian kuasi eksperimen, seorang peneliti membandingkan kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian jus kurma pada kelompok yang sama. Uji statistik yang tepat adalah, menurut saya adalah B, dengan alasan data berasal dari kelompok yang sama atau berpasangan dengan dua pengukuran sehingga digunakan uji berpasangan. Selanjutnya, soal kasus kedua, seorang peneliti menggunakan dua kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi pembagian kelompok tidak dilakukan secara acak. Kedua kelompok diberikan pretest dan posttest. Desain penelitian tersebut adalah, menurut saya jawabannya B, dengan alasan karena ada dua kelompok tanpa randomisasi tetapi menggunakan pretest dan posttest. Dan soal kasus yang terakhir, seorang peneliti ingin membandingkan hasil posttest antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan data yang tidak normal. Uji statistik yang tepat adalah, menurut saya adalah C. Manwain digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dengan data yang tidak normal. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian true experiment. Pengertiannya, true experiment adalah desain penelitian yang menggunakan randomisasi, kelompok kontrol dan kelompok variabel secara ketat sehingga disebut eksperimen murni. Ciri utama true experiment meliputi adanya kelompok eksperimen dan kontrol, pembagian sampel secara acak, adanya pretest dan atau posttest, serta pengendalian variabel luar. Randomisasi adalah proses pembagian sampel secara acak untuk memastikan kedua kelompok memiliki karakteristik yang setara dan mengurangi bias penelitian. Tujuan randomisasi adalah meningkatkan objektivitas penelitian, mengurangi pengaruh faktor luar, dan memastikan hasil yang diperoleh
valid. Langkah penelitian meliputi penentuan populasi, pemilihan sampel, pembagian kelompok secara acak, pemberian intervensi, serta pengukuran hasil. Post-test only control design. Desain ini menggunakan dua kelompok yang dipilih secara acak, di mana hanya dilakukan pengukuran setelah perlakuan untuk melihat perbedaan hasil. Desain ini melibatkan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok eksperimen dan kontrol untuk melihat perubahan yang terjadi. Kelebihan pretest, post-test. Kelebihan desain ini adalah mampu mengetahui kondisi awal dan perubahan setelah perlakuan sehingga hasil lebih akurat. Solomon Ford Group Design. Desain ini menggunakan 4 kelompok untuk mengontrol pengaruh pretest sehingga meningkatkan validitas eksternal penelitian. Analisis data dilakukan untuk membandingkan hasil antar kelompok menggunakan uji statistik untuk melihat perbedaan yang signifikan. Contoh bidang gizi, true eksperimen dapat digunakan untuk menilai pengaruh edukasi, konsumsi makanan atau intervensi diet terhadap perubahan perilaku atau status kesehatan. Variabel penelitian, variabel terdiri dari variabel independen atau perlakuan, variabel dependen atau hasil, dan variabel kontrol yang dijaga agar tidak memengaruhi hasil. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh edukasi gizi terhadap konsumsi sayur pada remaja. Peneliti membagi responden secara acak menjadi kelompok eksperimen dan kontrol, kemudian hanya melakukan pengukuran setelah perlakuan. Desain penelitian digunakan adalah jawabannya yang tepat adalah B dengan alasan karena hanya dilakukan pengukuran setelah perlakuan post-test tanpa pretest, tetapi menggunakan randomisasi dan kelompok kontrol. Selanjutnya soal kasus yang kedua, seorang peneliti membagi responden secara acak menjadi 2 kelompok. Kedua kelompok diukur sebelum dan sesudah perlakuan, tetapi hanya kelompok eksperimen yang diberi intervensi. Desain penelitian tersebut adalah jawaban yang tepat adalah B, karena terdapat pretest dan post-test pada kedua kelompok, ada perlakuan pada kelompok eksperimen. Dan soal kasus yang terakhir, seorang peneliti ingin memastikan bahwa hasil peneliti benar-benar dipengaruhi oleh intervensi, bukan faktor lain seperti usia dan jenis kelamin. Variabel yang dikendalikan tersebut disebut, menurut saya jawaban tepat adalah B, variabel kontrol. Variabel kontrol dijaga agar tidak mempengaruhi hubungan variabel bebas dan trik. Dan materi yang terakhir, true eksperimen, quasi eksperimen plus uji statistik. True eksperimen merupakan penelitian dengan variabel tinggi karena menggunakan randomisasi, kelompok kontrol dan kontrol variabel secara ketat. Subjek dibagi secara acak sehingga karakteristik kelompok setara dan hasil lebih objektif. Desain utama meliputi yang pertama, post-test only control design, hanya satu pengukuran hasil, pretest post-test control group design, Solomon for group design, atau mengontrol pengaruh pretest. Tujuannya adalah memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh intervensi. Selanjutnya, quasi eksperimen. Quasi eksperimen adalah pengembangan dari true eksperimen yang digunakan ketika randomisasi sulit dilakukan di lapangan. Ciri utamanya tidak ada randomisasi, tetapi ada kelompok eksperimen dan kontrol menggunakan perlakuan validitas lebih rendah dibanding true eksperimen. Desain yang umum digunakan, yang pertama time series design, non-equivalent control group design, control time series design. Peneliti ini tetap dapat menjelaskan hubungan sebab akibat meskipun kontrol variabel luar tidak sempurna. Selanjutnya, analisis bivariat atau uji statistik. Analisis bivariat atau uji statistik
digunakan untuk melihat hubungan antara perbedaan dua kelompok, terutama dalam penelitian eksperimen. Pemilihan uji statistik, parity test, sebelum vs sesudah atau data normal, independency test atau dua kelompok berbeda, Wilson, data berpasangan tidak normal, Manway, dua kelompok yang tidak normal. Hasil ditentukan berdasarkan p-volume kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Kesimpulan, true eksperimen adalah metode paling kuat karena menggunakan randomisasi dan kontrol penuh, sedangkan kuasi eksperimen digunakan ketika kondisi di lapangan tidak memungkinkan randomisasi. Keduanya digunakan untuk menilai efektivitas intervensi dengan analisis bivarian sebagai alat utama untuk menentukan hubungan dan perbedaan hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk pada soal kasus yang pertama. Seorang ahli gizi ingin meliputi pengaruh pemberian edukasi gizi terhadap penurunan kadar gula darah. Responden dibagi secara acak, meskipun kelompok eksperimen dan kontrol. Jenis penelitian tersebut adalah, menurut saya jawaban yang tepat adalah C dengan alasan karena menggunakan randomisasi dan kelompok kontrol yang merupakan ciri utama dari true experiment. Kasus selanjutnya, soal kasus kedua, peneliti melakukan intervensi pada dua kelompok eksperimen dan kontrol, tetapi pembagian kelompok tidak dilakukan secara acak. Jenis penelitian tersebut adalah B. Tidak adanya randomisasi menjadi ciri utama kuasi eksperimen. Dan soal kasus yang terakhir, seorang peneliti membandingkan kadar kolesterol sebelum dan sesudah intervensi pada kelompok yang sama dengan data yang berbeda, distribusi normal. Uji statistik yang tepat adalah, menurut saya adalah B, dengan alasan data berpasangan sebelum atau sesudah dan berdistribusi normal. I just had to let you know you're